Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 175 Watan Rupiah, yang terhormat Bapak Kepala SDN 157 Lerung, yang terhormat teman-teman pembina SDN 175 Watan Rupiah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada pagi hari ini kita masih sempat dan diberikan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk menyelesaikan tugas dari aksi nyata saya, yaitu modul 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, ini kita bekerja sama dengan komunitas belajar, yaitu Sipurendung. Ya, dan mulai hari ini insya Allah kita akan aktifkan kembali komunitas belajar kita. Dan kemarin saya sudah berbincang-bincang bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dalam ini Pak Bese, meminta izin mungkin untuk komunitas belajar kita akan diaktifkan setiap 2 minggu, 1 kali dalam waktu 2 minggu. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi syafaat bagi kita, khususnya umat Islam. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Ya, sebagaimana kita ketahui, budaya positif ini sangatlah penting diterapkan di sekolah kita. Ya, kemudian ini sebelum kita lanjut, kita tahu dulu apa itu budaya positif. Ya, budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, tentunya di sini harus berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, saya ulangi kembali, pengertian dari budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan positif yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, pengertian budaya positif di sini sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menumbuhkan karakter anak. Ya, di sini tujuannya untuk menumbuhkan karakter anak dan menjadi generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita tidak lepas dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, inilah yang diharapkan dari penerapan kurikulum merdeka, melahirkan generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, penerapan budaya positif ini sangat penting dilakukan di sekolah kita khususnya, yaitu untuk menumbuhkan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif. Jadi ini sangat penting diterapkan di sekolah kita. Ya, kita lanjut.
Ya, ada di sini lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Di dalam konsep inti budaya positif di sini ada beberapa hal yang perlu dipelajari. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, memotivasi perilaku manusia. Kemudian, posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah semua yang akan dipelajari mengenai konsep inti budaya positif. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, tentunya kita masuk lagi profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut mengenai disiplin positif. Ya, pernah seringkali kita mendengar yang artinya disiplin. Apa itu disiplin? Ya, kalau dulu kita menganggap disiplin adalah sebagai suatu bentuk kepatuhan. Nah, sekarang di sini kita akan menjelaskan secara rinci pengertian dari disiplin, yaitu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian penerapan disiplin ini tentu ada tujuannya. Apa tujuannya? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, ini sebagai bentuk kontrol diri tanpa perlu ada ancaman atau hukuman. Nah, ini berasal dari dalam diri kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya di sini motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, bukan pengaruh dari luar, tapi ini kesadaran dari diri kita sendiri. Ya, ini selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, tentu nilai-nilai yang bersifat positif yang harus diterapkan oleh seorang pendidik. Nah, ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai yang pertama yaitu ya kita kembali lagi ke profil pelajar Pancasila yang termaktub dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Inilah yang termasuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian masih banyak yang lain yang termasuk nilai-nilai
nilai-nilai kebajikan yang lain ada di IPO Primary Years Program, yaitu rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan masih banyak yang lain, seperti dalam 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran. Nah, ini sangat penting diterapkan pada anak-anak kita. Tentu dalam menerapkan ini kejujuran, hormat dan santun, semuanya ini harus kita dulu sebagai guru yang harus menjadi contoh teladan. Ya, tidak bisa kalau gurunya yang tidak memberi contoh, sementara anak-anak yang disuruh menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Tapi kita dulu sebagai seorang guru harus menjadi contoh teladan bagi murid kita. Dan insya Allah kalau gurunya sudah menerapkan ini, insya Allah anak-anaknya pun demikian. Ya, ada di sini nilai-nilai, masih banyak nilai-nilai kebajikan ya mengenai keterampilan hidup. Misalnya dapat dipercaya, ya ini juga sangat penting. Kemudian petunjuk hidup, ya penalaran, bekerja sama, ya ini juga tentang keberanian. Ya, keberanian anak-anak, seorang anak-anak itu harus berani, memiliki keberanian, misalnya tampil di depan teman-temannya, berani bertanya, berani mengungkapkan pendapat. Kemudian ada rasa hormat. Di sini seorang anak itu harus memiliki rasa hormat kepada siapa? Kepada gurunya, di rumah kepada orang tuanya, dan siapapun yang lebih tua. Ini masih banyak nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, misalnya jika ada teman yang sakit, ya kita bisa memberikan contoh, misalnya kita bersama anak-anak pergi menjemput teman yang sakit, atau memberikan bantuan kepada teman misalnya yang terkena bencana. Ya, lanjut mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini sangat penting diketahui oleh seorang guru. Ya, kita tahu dulu pengertiannya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup ini menyangkut nyawa. Ya, kalau misalnya kita tidak makan, lama kelamaan akan sakit dan pasti akan mati. Nah, di sini contoh kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini contohnya rasa diterima diperlukan, berbagi, kemudian kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan selanjutnya itu ada namanya kebutuhan penguasaan. Yang mana di sini contohnya adalah harga diri, kemudian keinginan dianggap pemimpin, kemudian berprestasi, kemudian diakui, didengar. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, di sini kebebasan mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, di sini bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Sebagai contoh ada kasus yang kami pernah pelajari di modul 1.4, mengapa seorang guru perlu mempelajari kelima kebutuhan dasar ini, karena seringkali ada kasus di sekolah, ada anak yang melanggar. Ini sebagai contoh kasus yang saya angkat dari modul 1.4, yaitu kasus seorang anak yang bernama Doni, hampir setiap hari mengambil bekal temannya, dan ini mengambil paksa. Nah, setelah ditanya alasannya, ditanya oleh gurunya, jika misalnya Doni bertanya, gurunya bertanya, mengapa kamu mengambil makanan temanmu, dan sedangkan Doni menjawab, saya lapar Bu. Berarti salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kemudian jika ditanya, Doni, mengapa kamu mengambil bekal temanmu, dan Doni pun mengatakan, saya senang aja, saya suka lihat ekspresinya teman kalau menangis misalnya. Nah, inilah kebutuhan yang berusaha ia penuhi adalah kebutuhan kesenangan. Dia senang melihat temannya kalau misalnya menangis atau cemberut. Dan contoh lagi, misalnya jika ditanya dan dia menjawab, misalnya saya bosan Bu dengan bekal yang itu tiap hari, makanya saya mengambil bekal temanku. Berarti salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kebebasan. Lanjut, jika ditanya lagi, misalnya dia menjawab, karena saya merasa hebat, saya jago, saya mampu menakuti misalnya ini si A. Berarti dia kebutuhan yang berusaha ia penuhi adalah kebutuhan penguasaan. Ya, begini kira-kira pentingnya kita mengetahui, seorang guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, dan tentunya ini tidak terlepas dari peran kita sebagai pendidik. Jika misalnya ada anak kita yang sedang bermasalah atau ada kasus, ini bisa diteliti, bisa dianalisis, pasti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ya, kita tidak boleh langsung menghukum. Nah, disinilah kita mempelajari harus benar-benar kebutuhan apa yang ini anak kurang atau masih perlu dipenuhi. Nah, saya kira untuk kebutuhan dasar manusia sudah cukup. Kita pindah. Ya, ini mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, terkadang kita termotivasi melakukan sesuatu itu ada 3 hal. Nah, ini motivasi ekstrinsik. Apa ini artinya? Berarti motivasi ini berasal dari luar. Yang mana contohnya di sini? Terkadang seseorang itu berbuat sesuatu karena hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini berasal dari luar. Kemudian yang kedua, terkadang juga orang termotivasi untuk berbuat sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasa anak-anak kita pada saat mengerjakan tugas atau pada saat mengerjakan PR bukan kesadaran, tapi karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini motivasi hanya berasal dari luar. Sekarang yang paling penting di sini adalah motivasi intrinsik. Ini
berasal dari dalam diri kita. Nah, ini kembali lagi menghargai diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebagai seorang pendidik, marilah kita memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, untuk menghargai diri kita, dan memang benar-benar dari kesadaran diri kita. Ya, di sini kita perhatikan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita bisa membedakan bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi, bagaimana itu restitusi. Ya, diperhatikan kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kemudian kalau kita pakai konsekuensi, nah di sini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, di sini tentunya di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kemudian yang terakhir restitusi. Apa ini restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini kalau kita pakai proses restitusi, ini akan menciptakan kondisi murid sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya. Lanjut, di sini tentu diperlukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya, lanjut mengenai di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi jelas perbedaannya di sini. Kalau hukuman berfokus pada menghentikan perilaku negatif, sedangkan konsekuensi di sini membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Kemudian restitusi di sini memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan nama baik. Nah, di sini ada beberapa pernyataan di sini. Kira-kira apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, menurut Bapak Ibu guru, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini konsekuensi? Ya, kita simpan dulu jawaban tadi. Nah, lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, hukuman. Ya, kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket
basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, kita buka jawabannya di bawah deh. Apakah sudah benar? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita bisa membedakan bahwa yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Nah, tentu di sini kita lihat yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kenapa masuk konsekuensi? Karena olahraganya sendiri, yaitu untuk pelajaran PJOK. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah memahami tentang hukuman dan konsekuensi deh. Ya, kita lanjut. Hukuman yang pertama ini Ya. Posisi konsekuensi kontrol, menulis saya tidak terlambat. posisi kontrol guru. Nah, ini posisi yang sangat penting dipelajari untuk kita sebagai seorang guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, nanti setelah dijelaskan bisa dikontrol diri kita masuk di posisi mana. Apakah misalnya saya sering berada di posisi penghukum? Ya, nanti akan ada penjelasan. Ada posisi dia. Ya, di sini yang pertama posisi penghukum. Saya jelaskan dulu deh. Biasanya orang guru yang berada di posisi penghukum berbicara dengan nada tinggi, menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian berkacak pinggang dan membentak. Biasanya kata-kata yang digunakan di sini, misalnya patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Ya, ini termasuk dia di posisi kontrol penghukum. Ya, lanjut. Membuat orang merasa bersalah. Perhatikan, tentu di sini membuat orang merasa bersalah akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid, dengan membuat guru menderita. Nadanya tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Tapi menusuk. Ya, seperti itu. Nah, kemudian contohnya di sini ada, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Ya, ini kata-kata yang sebenarnya lembut, tapi ya menusuk. Nah, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, Nak? Ya, biasa kita pakai ini. Kemudian gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ya, ini semua kata-kata posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Lanjut, sebagai posisi teman. Di sini guru bertindak seolah-olah sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan-ajakan. Posisi teman biasanya ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian ada contohnya di sini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, ada di sini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, dalam posisi teman ini anak tentu sangat tergantung kepada guru. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Nah, perhatikan di sini sebagai posisi pemantau
emosional, tidak bersenda gurau atau suara tinggi dan cenderung formal. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, contohnya di sini peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian biasa juga sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, disinilah posisi pemantau. Lanjut, posisi manajer. Ya, bisa diperhatikan di sisi posisi manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Nah, tentu di sini ada contohnya, misalnya apa yang kita yakini. Kita kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tentunya di sini setelah memahami posisi kontrol, seorang guru diharapkan berada pada posisi kontrol manager. Ya, di sini karena ini sangat penting, bisa mempersilahkan murid untuk memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya tanpa membentak-bentak, tanpa menghukum, tanpa konsekuensi. Jadi seorang guru diharapkan berada pada posisi kontrol manager. Ya, lanjut. Kita kembali ke keyakinan kelas. Nah, di sini apa itu keyakinan kelas? Ya, tentu mungkin tidak asing bagi kita. Kalau dulu termasuk kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas. Sekarang di sini keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Ya, saya jelaskan deh. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dengan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh satu pihak, yaitu guru. Ya, seperti itu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Di sini peraturan adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan. Nah, di sini bila peraturan, maka hal tersebut berasal dari luar diri individu. Misalnya peraturan pemerintah, maka yang menentukan siapa? Tentu pemerintah. Jika peraturan sekolah, maka yang menentukan adalah sekolah. Sedangkan keyakinan mengacu dari diri dalam individu. Kemudian peraturan kelas dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ya, seperti ini yang saya jelaskan tadi. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa, sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, tentu sebelum belajar, setiap ada pertemuan atau sebelum memulai awal tahun pembelajaran, kita sebaiknya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Supaya apa? Supaya dalam lingkungan belajar nanti, pada saat kita belajar, murid sudah tahu tentang keyakinan yang mereka buat sendiri. Dan tentu kalau misalnya akan muncul dari dalam dirinya bahwa saya begini, peraturan kesepakatan yang saya bikin begini.
kesepakatan kelas yang telah dibuat, dan ini adalah menjadi keyakinan kelas karena sudah diyakini. Ya, seperti itu. Ya, ada cara-caranya di sini. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini sangat penting dipelajari oleh seorang guru. Bagaimana sih prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, tentunya di sini murid dipersilahkan untuk mengutarakan, berpikir dulu apa yang akan menjadi peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, setelah murid-murid berpikir, mencatat semua masukan dari murid di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian setelah menerima masukan dari murid, kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, misalnya dulu itu dipakai dilarang membuang sampah. Yang benarnya itu sekarang adalah buanglah sampah pada tempatnya. Tidak diperbolehkan lagi menggunakan kata-kata yang bermakna negatif. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang mana ditemukan kalimat berupa peraturan. Kemudian tahap akhir, tinjau ulang keyakinan kelas dan disepakati bersama dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid. Alhamdulillah di kelas tempat sudah ada keyakinan kelas di belakang dan sudah ditandatangani oleh setiap murid. Dan kata-katanya di sini kita tidak pakai kata-kata yang panjang dan lebar, sehingga apa tujuannya? Karena agar mudah diingat oleh anak, sehingga mudah dilaksanakan, mudah diingat. Anak-anak pun kita sebagai guru tidak susah lagi mengontrol. Nah, makanya kata-kata untuk keyakinan kelas ini tidak panjang, tetapi intinya di sini ringkas, padat, dan jelas dan mudah dipahami. Nah, di sini sebagai tahap akhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini juga kalau kita berbicara mengenai segitiga, pasti kita tahu apa itu segitiga. Bangun datar yang memiliki 3 sisi. Nah, sekarang di sini segitiga restitusi. Ya, pasti kita penasaran apa ini segitiga restitusi. Nah, sekarang kita tahu dulu pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ya, di sini sangat penting. Langkah yang pertama yaitu di segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas adalah sebagai langkah awal, langkah dasar dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Yaitu apa tujuannya menstabilkan identitas? Bertujuan untuk membantu anak-anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Ada kata-katanya di sini yang termasuk dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Biasa itu kalau ada anak-anak yang mengalami kasus atau ada masalah, ya kita langkah yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Yang mana di situ yaitu kata-katanya misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Apa gunanya? Supaya suasana hatinya kembali tenang. Karena apabila anak tidak distabilkan otaknya, karena otaknya mungkin tidak akan berfungsi dengan baik, sehingga terkadang terjadilah pertengkaran atau
atau misalnya tonjok badan misalnya, ya. Nah, makanya guru di sini diharuskan dalam menyelesaikan masalah yaitu menstabilkan identitas. Nah, misalnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, sebentar akan ada kita coba-coba praktekkan segitiga restitusi. Ya, lanjut. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini pada tahap ini guru memahami alasan anak mengapa melakukan sesuatu. Nah, maka di sini ada kata-kata yang bisa diucapkan, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ada juga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kata-kata inilah termasuk pada validasi tindakan yang salah. Nah, lanjut tahap ketiga di sini dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kata-katanya yang bisa kita jelaskan yaitu apa yang kita percaya sebagai satu kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian ini apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Atau bisa juga kita mengatakan kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, di sini tujuannya di sini menanyakan keyakinan adalah untuk membuat murid termotivasi secara internal tentang nilai-nilai yang mereka percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Ya, inilah yang slide yang paling ditunggu-tunggu. Terima kasih. Ya, ada di sini guru bergerak Indonesia Maju. Ya, demikianlah pemaparan dari saya. Dan sekiranya ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan atau dalam bentuk pernyataan, selama saya bisa, insya Allah saya akan jawab. Ya, pada kesempatan pertama ada yang mau bertanya? Ini sangat bagus karena ini berkaitan dengan tugas pokok kita sebagai pendidik. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan menonton sebuah video di mana di sini ada 5 posisi kontrol sesuai yang dipaparkan dalam budaya positif. Ya, bisa diperhatikan rapi-rapi ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Padahal Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Bukan ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ya, ini adalah contoh posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Ada yang bisa diterlambat banyak. Posisi penilai rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ya, lanjut. Sudah saat masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, kita lanjut.
posisi pemantau atau monitor. Oh, teteh jadi problem lagi. Naren, Teteh mau kesadaran dulu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Ya, lanjut kita ke posisi manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling tinggi yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi seperti ini gambarannya Guru Faisa mengenai posisi kontrol guru. Nah ini kita bisa mencoba mempraktekkan mulai besok mengenai posisi kontrol manajer. Ya mungkin bisa dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit agar anak-anak kita nantinya akan menjadi pelajar yang sekarang masih ada tanggapan atau masukan? Masih ada? Ada? Ada tanggapan atau masukan? Ya, Bu Basti Nur Hayati silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya, apa saja contoh budaya positif yang dilakukan di sekolah? Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang cukup bagus mengenai contoh budaya positif yang bisa dilaksanakan di sekolah. Ya tentu hal ini banyak sekali. Yang pertama misalnya adalah melaksanakan sesuai dengan nilai religius, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya ini termasuk budaya positif. Kemudian yang kedua, misalnya budaya 5S, ini sering kita praktekkan di depan, yaitu salam di pagi hari pada waktu piket. Kemudian mengucapkan misalnya kata tabik pada saat berbicara atau lewat di depan burutan. Ini semua adalah contoh dari budaya positif yang bisa dilaksanakan di sekolah. Kemudian peduli juga bisa dalam bentuk empati. Misalnya jika ada teman atau anak yang tidak punya makanan atau tidak punya uang misalnya, kita mengajarkan pada anak untuk saling berbagi. Nah ini salah satu bentuk penerapan budaya positif di sekolah. Nah saya tekankan kembali bahwa ini dalam mencapai budaya positif di sekolah itu harus ada kolaborasi yang kuat di antara guru dan kepala sekolah. Nah, kalau di sini tidak ada kerjasama, tidak bisa tercapai budaya positif di sekolah kita, dan juga harus dilaksanakan dengan rutin dan konsisten. Tidak boleh terputus-putus. Ya, untuk mencapai hasil yang maksimal, saya ingatkan kembali harus ada kolaborasi yang kuat antara guru, siswa dan kepala sekolah. Kemudian harus juga dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Ya, saya kira pertanyaan begitulah jawaban dari saya untuk pertanyaan dari saudara Basti Nur Hayati. Nah, kemudian untuk selanjutnya
coba-coba perhatikan. Siapa tahu ada teman yang bersedia mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, cukup satu kasus. Ya, ada kasus di sini. Kasus yang pertama yaitu siswa membolos pada saat guru sedang rapat. Kira-kira adakah teman yang bersedia untuk mempraktekkan bagaimana penerapan segitiga restitusi? Karena ini adalah hal yang sangat penting bagi seorang guru. Karena seorang guru harus berada pada posisi manajer, yaitu menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ya, silakan. Mungkin di depan, jadi di sini. Ya, kita akan ada yang bertindak sebagai guru dan ada yang bertindak sebagai murid. Di sini. Ya, murid kalau Apa murid? guru. Ya masih Masih ada. ada kasus yang kedua nanti. Guru saya tak perlu buka apa Ya, bisa diperhatikan yang lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Nah, di sini tahap perhatikan menstabilkan identitas. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, posisi kamu tempatnya apa? Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Saya sudah melanggar aturan yang membuat guru jadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Ya, selanjutnya kita masuk tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian kami yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu kami membolos. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah Bu, kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Ya, kita sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Ya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam Bu. Ya, tepuk tangan untuk teman guru hebat kita. Ya, dan terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. Lanjut, masih ada yang mau kasus kedua? Atau bagaimana, sudah selesai? Sekarang ada tanggapan dari saudara Musdalifah, ada tanggapan atau sekedar masukan? Masukan. Ada Pak tadi lima posisi. Diharapkan kita berada di posisi yang kelima, posisi manajerial ya. Tetapi kalau saya pikir-pikir, ini menurut saya sewaktu-waktu juga kita berada di posisi yang lain. Kita lihat situasi seberapa banyak kesalahan yang dibuat oleh anak-anak. Maksudnya tidak harus
posisi manajerial saja dalam masalah yang banyak disesuaikan dengan kondisi atau permasalahan. Misalnya anak-anak sudah 10 kali 5 kali itu terus kesalahan yang dibuat. Kalau saya tidak mungkin saya berada di posisi manajerial terus. Saya akan pilih ke posisi yang lain. Itu menurut saya. Setiap ibu guru cantik dan hebat. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Musdalifah, bahwa terkadang memang ada kesalahan yang tidak bisa ditolerir, sehingga kita terpaksa harus berada dalam posisi yang lain. Nah, di sini pada kasus-kasus tertentu memang tidak dianjurkan untuk memakai segitiga restitusi pada posisi manajer. Misalnya pada kasus tingkat tinggi, misalnya anak yang memakai misalnya bullying. Nah, ini misalnya kasus bullying yang sudah parah, ini tidak bisa dipakai dengan menggunakan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah, yaitu segitiga restitusi. Seperti itu. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi saya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah serta ibu-ibu teman pembina yang sudah meluangkan waktunya, karena tanpa ada kerjasama dari kalian semua, mungkin tugas saya ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Tanpa kolaborasi dan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan pendidik, mungkin aksi nyata saya tidak bisa terselesaikan dengan baik. Dan insya Allah saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk sekolah kita ke depannya, dan mudah-mudahan teman-teman kita yang lain bisa tergerak hatinya untuk masuk ke guru penggerak, sehingga nantinya sekolah kita akan menjadi sekolah yang unggul. Ya, terima kasih atas pemaparan dari guru kita, yaitu Ibu Fitri SPD, tentang pemaparannya mengenai budaya positif. Ya, budaya positif. Kita banyak-banyak mendengarkan, khususnya guru kelas dan begitu pula kepada guru mata pelajaran. Ada namanya tadi keyakinan keras, itu kesepakatan, tapi berubah lagi keyakinan keras. Dan terima kasih juga atas pemaparannya tentang cara-cara guru untuk memberikan teguran-teguran tadi, karena kita sudah dua guru kita yang melaksanakan guru penggerak, tapi alhamdulillah sudah berhasil satu menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan yang menggantikan lagi ini, yang sekarang ini bisa kedepannya jadi kepala sekolah juga. Saya kira itu cukup. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Sekolah 157 Leru atas kehadirannya, meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama mendampingi cerita-cerita di sekolah kita ini. Ya, saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Ibu Kepala SDN 175 Watan Lumpia, dalam hal ini Profesor Rohana SPDI, serta rekan-rekan Bapak dan Ibu pembina SDN 175 Watan Lumpia. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh CGP. Mungkin sebelum saya melanjutkan semacam tanggapan atau masukan saya,
guru penggerak ini. Saya adalah angkatan program guru penggerak angkatan pertama. Jadi terkait dengan hal ini, saya lihat pemaparan atau materi-materi yang disajikan di dalam program guru penggerak itu sangatlah banyak melakukan perkembangan. Namun dari versi waktu atau lama kegiatan berproses, tentunya kami dari angkatan pertama itu waktunya itu 9 bulan. Namun ini diperpadat kegiatannya, diperpadat materinya menjadi yang keduanya itu 6 bulan. Namun materi-materi yang disajikan atau yang diangkat di dalam modul itu tentunya sudah banyak mengalami revisi. Dan ini kami salut atas program yang dilakukan oleh Mas Menteri. Tentunya ini akan membawa perubahan yang sangat besar kepada pribadi individu yang mengikuti program guru penggerak dan lingkungan satuan pendidikan yang ditempati oleh guru penggerak tersebut. Selanjutnya terkait apa yang kita dengarkan tadi dari pemateri, bahwa penerapan budaya positif itu memang sangat penting kita lakukan atau kita aplikasikan di dalam sekolah, maju dan bisa berprestasi dalam segala hal, baik dalam bidang akademik ya maupun di bidang non akademik. Mungkin itulah sekedar masukan atau tanggapan yang bisa kami sampaikan. Yang jelasnya saya memotivasi, menginspirasi kepada teman-teman semua ya untuk mengikuti kegiatan, mendaftar dalam kegiatan guru penggerak ini, karena banyak sekali pengalaman, banyak sekali tambahan ilmu yang kita dapatkan. Ya setidaknya kalau kita tidak bisa mengaplikasikan, ya tentunya kita sudah punya ilmunya. Ya itu kita punya ilmunya. Dan suatu saat ketika kita sudah terbuka wawasan, ya tentunya kalau ada ilmu kita bisa menerapkan. Dibandingkan kalau kita tidak ada ilmu, tentunya apa yang kita mau berbuat. Sekali ini sekian dan terima kasih atas penerimaannya ya kepada Gurunda Bapak Ibu Kepala SDN 175 Watan Lumpia dalam hal ini Bapak Serohana. Terima kasih atas penerimaannya kepada kami dan bisa memotivasi, mengkoordinir teman-teman untuk bisa menampilkan presentasi yang dilakukan oleh istri tercinta kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf segala kesalahan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Pak Desna. Hari ini Pak Desna. Pakai cipiki. Pakai PJ. Malam ini tuh lebih itu aja. Terima kasih atas segala masukan dan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala SDN 157 Lereng. Insyaallah kami akan terapkan, saya akan terapkan dan mudah-mudahan teman yang lain bisa tergerak hatinya untuk mengikuti program guru penggerak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.